Hai, saya Andreas Pedipilor dari channel Ngantar Uang. Salam sejahtera bagi Anda semua. Saya ingin berbagi dengan tema siapkan wasiat dan rencanakan warisan saat Anda masih sehat. Ya, saya ingin berbagi sebuah cerita di sebuah keluarga yang kaya raya, tetapi kemudian ada beberapa anak yang tidak sukses ataupun masih tanda petik tidak mapan, ya, pekerjaannya pun masih morat-marit dan sudah punya tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Dan selama ini anak-anak tersebut beberapa tinggal di rumah orang tua yang besar. Ya, jadi pada saat orang tua tersebut masih cukup sehat, mereka tidak membagikan warisan, tidak merencanakan warisan. Apa dapat apa, siapa dapat apa, ini buat siapa, dan segala macam. Dan membiarkan semuanya begitu saja berjalan. Akhirnya sang ayah meninggal dunia terlebih dahulu, dan ibunya masih cukup sehat pada waktu itu, dan juga tidak merencanakan warisan. Dan beliau ini, sang ibu, tinggal bersama dua anaknya yang sudah berkeluarga di rumah besar di Kebayoran Baru. Karena sang ayah pernah menjadi pejabat di zaman era Orde Baru. Ya, jadi ibu ini tidak merencanakan wasiat dan tidak membicarakan, dan larut biasa menjalankan kehidupan seperti biasa dengan anak-anaknya yang dua tersebut, ya, yang sudah berkeluarga. Dan kemudian karena masih dapat uang pensiun, sang ibu masih membayarkan biaya hidup anak-anak ini, ya, yang sudah berkeluarga ini. Dan kemudian pada saat dia sudah menua dan tidak punya kemampuan lagi berpikir dengan jernih dan dapat disetir, dapat dikendalikan oleh anak-anak ini, alhasil pada waktu ibu ini meninggal dunia, dan kemudian anak-anak yang tinggal di rumah keluarga tersebut di Kebayoran Baru yang harganya mungkin sekitar belasan miliar, maka tidak mau keluar, maka tidak mau jual. Jadi tinggal anak-anak yang sudah mapan yang berada di luar rumah keluarga tersebut yang bingung bagaimana ini membagi dan kemudian memperoleh haknya sebagai anak. Ya, terjadi. Ini kasus nyata, fakta dari seorang sahabat saya yang istrinya adalah anggota keluarga tersebut. Dan bagaimanapun juga, kalau rumah keluarga ataupun ada anak-anak yang tidak mau menandatangani, ya, surat pembagian atau surat jual beli pada waktu rumah tersebut dijual sebagai ahli waris, ya tentu rumah ini tidak bisa dieksekusi. Katakanlah misalnya mereka punya anak atau anak tersebut berjumlah 6 orang. 2 anak tidak mau tanda tangan sebagai ahli waris yang sah, maka jual beli tidak bisa dilaksanakan. Apakah ini mesti pakai tentara, pakai polisi, pakai penegak hukum? Ya tidak bisa juga, karena 2 ahli warisnya tidak mau tanda tangan penjualan rumah ini karena mereka masih tinggal di situ. Dan mereka bingung mau kemana. Padahal sesungguhnya kalau rumah ini mau dijual, bisa saja mereka mendapatkan hak dan mereka bisa pindah ke rumah yang lebih kecil di daerah pinggiran kota. Dan kemudian uang sisanya yang dia dapatkan, dia bisa gunakan untuk deposito ataupun untuk bisnis. Tetapi karena anak ini tidak punya kemampuan otak yang baik, tidak bisa berpikir dengan jernih, maka bersikeras untuk tetap tinggal di rumah orang tua yang sudah meninggal tersebut. Alhasil 6 saudara, 2 anak yang tidak mampu, 4 anak yang mampu ini saat ini bertikai, bertengkar. Dan kemudian karena pola pikir mereka sudah berbeda, walaupun mereka dari perut yang sama, rahim yang sama, tapi mereka punya pola pikir sudah jauh berbeda, sehingga keputusan untuk menjual rumah tersebut pun juga tidak mereka bisa sepakati. Nah, jadi yang terjadi, sebaiknya maka para orang tua yang masih sehat, yang masih mampu berpikir dengan jernih, yang masih dihargai oleh anak-anak, segera putuskan untuk bisa
menjual rumah tersebut. Bikinkan wasiat bahwasanya rumah ini harus dijual dan kemudian dibagi. Atau siapapun orang anak-anak yang mampu mau membeli, silakan beli. Tapi kemudian sisanya tinggal dibagi kepada anak-anak yang lain. Jadi selagi Anda masih dihargai oleh anak-anak Anda masih memiliki kemampuan otoritas, lakukan sesegera mungkin agar anak-anak Anda tidak bertikai, tidak bertengkar. Agar Anda bisa hidup bahagia di alam baka. Demikian, semoga bermanfaat fakta yang saya sampaikan. Salam.